Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070300002. Saya merupakan mahasiswa jurusan Fisika angkatan 2020 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melanjutkan dari contoh penerapan pada KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, pada rangkaian yang ketiga ini kita melakukan rangkaian pada robot Kepik, di mana pada rangkaian robot Kepik ini hampir sama rangkaiannya dengan rangkaian pada alarm pagi otomatis, di mana di rangkaian ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ialah adanya baterai senilai 9 volt, kemudian adanya fotoresistor atau LDR, atau kepanjangannya ialah light dependent resistor, dengan yaitu resistor yang nilai resistansinya berubah tergantung pada intensitas cahaya atau lingkungan di mana dia berada. Kemudian selanjutnya ini ialah resistor atau hambatan. Resistor ini kita masukkan resistansinya 20 kilo ohm. Kemudian selanjutnya ialah komponen dari transistor. Transistor ini adalah komponen elektronik yang mempunyai 3 kaki. Yang pertama ini adalah kolektor, yang tengah ini adalah basis, yang ketiga ini adalah emitor. Fungsi dari transistor ini seperti yang kita ketahui kemarin bahwa sebagai saklar. Nah, kemudian selanjutnya ialah apa sih output dari rangkaian robot Kepik ini? Output dari rangkaian robot Kepik ini ialah bergeraknya si motor atau matinya si motor ini. Ini adalah komponen selanjutnya, yaitu komponen DC motor. Nah, di mana pada output kali ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya, di mana pada saat cahayanya terang maka si DC motor ini akan bergerak, kemudian pada saat gelap atau redup maka si DC motor ini akan bergerak secara perlahan atau diam. Nah, sebelum kita menjelaskan lanjutan dari simulasinya, pada rangkaian kali ini di mana kita sambungkan si VCC ini kepada kolektor, di mana kita sambungkan si VCC ini kita sambungkan kepada kolektor, kemudian kita sambungkan juga kepada si LDR. Kemudian dari si LDR kita sambungkan LDR ini kepada si basis dan juga kepada si resistor atau si hambatan. Nah, kemudian dari si hambatan ini kita sambung, sebelum kita dari resistor ini kan kita ada LDR ini kita sambungkan kepada si basis, kita sambungkan juga kepada si resistor. Nah, kemudian dari si basis ini kita sambungkan juga kepada si basis. Kemudian dari si basis ini akan mengalir, maka akan ada arus yang mengalir dari si kolektor ke si emitor. Oleh karena itu kita sambungkan bahwa dari si emitor ini kita sambungkan kepada si DC motor ini, kepada si terminal 2 nya ini. Kemudian selanjutnya ini ialah ground dari si baterai ini yang atau kutub negatifnya ini kita sambungkan kepada si resistor juga, di mana kita sambungkan pada resistor, kemudian kita sambungkan juga kepada si terminal 1 dari si DC motor ini. Nah, kemudian selanjutnya kita start simulasi. Nah, ini pada saat simulasi ini kita dalam keadaan gelap. Pada keadaan gelap si DC motor ini bergerak, namun secara perlahan dengan nilainya ini ada 254 rpm. Pada saat gelap ini resistansi dari LDR ini akan tinggi. Maka arus yang mengalir dari VCC kecil karena adanya hambatannya ini besar, sehingga arus yang mengalir ke kaki basis akan kecil dan mendekati 0, maka transistor akan tidak aktif. Sehingga tidak ada arus elektor dari kaki kolektor ke emitor. Dari kaki kolektor ke emitor, maka si DC motornya ini akan bergerak secara perlahan atau bahkan diam. Kemudian saat keadaan terang, kita dapat lihat bahwa si motor ini bergerak sangat cepat dengan nilainya ini adalah 15.268 rpm.
di mana pada saat terang kebalikannya, yaitu resistansi LDR ini akan rendah, maka akan ada arus yang mengalir melewati LDR sangat besar. Selanjutnya arus mengalir ke hambatan akan kecil, dan arus yang mengalir ke basis akan lebih besar, karena si arus ini sangat pintar dalam membagi arusnya. Kemudian maka transistor akan aktif karena arus yang mengalir kepada basis sangat tinggi, maka si transistor akan aktif dan mengalirkan arus dari si kolektor kepada kaki emitter, sehingga akan ada arus dari VCC ke ground, kemudian yang melalui kolektor emitter melalui motor. Kita dapat lihat dalam rangkaian ini melalui motor, sehingga motor akan bergerak sangat cepat. Di sini motornya akan bergerak, dan robot Kepik akan aktif pada saat ada cahaya. Oleh karena itu, rangkaian kali ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya, di mana intensitas cahaya jika redup, maka si motor akan bergerak secara perlahan atau diam, dan pada saat cepat maka si motor akan bergerak dengan nilai 15.255 rpm atau lebih cepat lagi. Oleh karena itu, output dari rangkaian kali ini ialah bergeraknya motor atau matinya si motor. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.